Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena pada pagi hari ini yang indah ini, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan buat kita semua. Setelah kita melintasi malam yang gelap, kita boleh jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Dan sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, di tengah berbagai pekerjaan kita, pelayanan kita, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita, maka kita akan memulainya di dalam terang firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kami, senantiasa kami rasakan di setiap langkah kehidupan kami. Kami akan bersegera memulai seluruh aktivitas hidup kami. Tetapi kami mau memulainya di dalam terang firman Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami pada saat ini, kami akan merenungkan firman Tuhan. Dan kami mohonkan, Tuhan bersabda dan berfirman, kuasai kami dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Imamat pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Menjadi perenungan kita dalam sapaan pagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita lihat bersama di dalam Imamat pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21 di bawah judul perikop Kudusnya Umat Tuhan. Mari kita baca bersama-sama, kita mulai. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Moloch. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati, mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya itu suatu perbuatan mesum, ia dan keduanya perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri.
Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lehernya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leleran darahnya itu disingkapkan, keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabatnya sendirilah yang dibuka dan mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya, mereka mendatangkan dosa terhadap dirinya dan mereka akan mati dengan tidak beranak. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki dan mereka akan tidak beranak. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini fokus pada ayatnya yang ketujuh menjadi bahan perenungan kita. Yaitu bagian ayatnya yang ketujuh yang mengatakan, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Artinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang disembah itu adalah Allah yang kudus. Oleh sebab itu, mereka yang menyembah Allah yang kudus, maka mereka juga harus berupaya kudus. Nah, itu dia. Di tengah berbagai realitas yang ada di tengah-tengah kehidupan umat pada saat itu, mereka diperhadapkan dengan berbagai hal yang dapat mencemarkan diri mereka. Misalnya saja tentang praktek penyembahan terhadap berhala, yaitu Molok, berhala Molok. Dalam ayat 1 itu diceritakan bagaimana adanya realitas orang-orang yang menyembah dewa Molok, berhala Molok, lalu kemudian dalam peristiwa penyembahan itu mereka mempersembahkan anak mereka, mengorbankan anak mereka begitu, dan prosesinya sangat mengerikan sekali ketika anak itu harus dibakar bersama-sama dengan patung atau berhala Molok itu. Lalu kemudian untuk menutupi suara teriakan anak itu, maka para, ya katakanlah, para pemimpin rohani yang memimpin ibadah penyembahan berhala itu menabuh genderang agar teriakan anak itu tidak terdengar ketika ia dibakar bersama-sama dengan patung Molok itu. Ini sangat mengerikan. Oleh sebab itu, bagian firman Tuhan ini mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel yang menyerahkan seorang dari anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati. Yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Jadi artinya Allah melihat bahwa ini adalah satu praktek yang sesungguhnya tidak berkenan di hadapannya, dan ini mencemarkan kekudusan umat yang percaya kepada Allah. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan ini mau dikatakan, jangan engkau lakukan itu supaya engkau tidak tercemar. Kekudusan yang ada padamu itu tidak tercemar, dan kalau engkau melakukan itu, maka engkau layak untuk dihukum mati, dilontari dia dengan batu, dilontari dengan batu orang yang melakukan praktek itu. Nah, ini Bapak Ibu mengingatkan kembali kepada umat agar benar-benar ada banyak realitas yang ada di dalam dunia ini, dan itu dapat mencemarkan diri kita sebagai umat Allah yang menyembah Allah yang kudus. Maka Allah juga menginginkan agar kita kudus. Ayat 7 mengatakan, maka kamu harus menguduskan dirimu karena dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Begitu. Jadi kita diajar untuk seperti itu. Realitas yang lain lagi, misalnya dalam kehidupan yang berkaitan dengan moral, dalam kehidupan keseharian, berhubungan dengan orang-orang yang di sekitar kita, betapa banyaknya tadi kita sudah mendengar bersama bagaimana terjadi perzinahan, dan itu hal-hal yang dapat mengotori, mencemari umat Allah, dan yang pada akhirnya membuat umat tidak lagi menjadi kudus. Tapi sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, kuduslah kamu sebab Allah yang kamu sembah itu adalah Allah yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perintah untuk kudus ini bukan saja terjadi pada masa lalu. Di sepanjang sejarah perjalanan kehidupan umat Allah sampai hari ini,
kepada kita yang percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, ajaran tentang kekudusan ini tetap berlaku bagi kita semua. Artinya kita pun diajak untuk kudus. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus itu adalah Allah yang kudus. Oleh sebab itu ketika Kristus naik ke sorga juga, dia memberikan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan di tengah-tengah umat manusia adalah apa yang disebut dengan Roh Kudus. Karena dia mewakili, dia mencerminkan kehadiran Allah yang kudus itu di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka perintah untuk hidup kudus, menjaga agar kehidupan kita tidak tercemar, tubuh kita tidak tercemar, dengan berbagai realitas yang ada oleh karena berbagai godaan dan cobaan yang ada sampai hari ini pun ajaran itu tetap diberlakukan dan mau disampaikan kepada kita. Sekali lagi, kuduslah kamu sebab Allah yang kamu sembah di dalam Kristus Yesus itu adalah Allah yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam realitasnya pada masa kini pun kita diperhadapkan dengan berbagai godaan dan cobaan itu, dan kadang-kadang hal itu yang pada akhirnya dapat membuat diri kita kudus. Kalau kita bicara tentang praktek-praktek penyembahan berhala, mungkin tidak ada lagi pada saat ini. Tetapi secara tidak langsung mungkin masih ada di antara kita yang percaya dengan apa yang orang pikirkan tentang hari baik, apa yang orang pikirkan tentang yang berkaitan dengan hal-hal yang goib, begitu ya, ataupun berkaitan dengan percaya dengan kuasa-kuasa kegelapan, percaya dengan ramalan-ramalan, itu pun sekali lagi itu semua tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, kalau ada hal-hal itu yang hadir di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau katakan kepada kita semua, singkirkan hal itu dan tinggalkan hal itu. Karena apa? Kalau engkau terlibat dalam praktek itu, ingat satu hal, firman Tuhan mau ajarkan kepada kita, engkau akan tercemar dan engkau tidak lagi kudus. Sementara Allah menginginkan, kuduslah kamu sebab Allah itu adalah kudus. Bagian yang lain, realitas pada saat ini juga memperlihatkan bahwa begitu banyak godaan dan cobaan di dalam dunia ini yang pada akhirnya dapat membuat atau terjadi sebuah hubungan yang tidak baik dan tidak benar di antara manusia. Semuanya diuraikan dengan jelas dalam bacaan firman Tuhan dalam Imamat pasal 20 ini. Bagaimana hubungan-hubungan yang tidak benar itu dibangun dalam kehidupan manusia yang pada akhirnya sampai pada titik perzinahan. Dan itu sekali lagi, perbuatan zina itu juga merupakan bagian daripada mencemari kekudusan kita. Artinya kita tidak akan kudus lagi kalau kita sudah terlibat dengan hal itu. Oleh sebab itu, maka kalau ada godaan dan cobaan yang seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, cepat tinggalkan itu. Kalaupun hari ini engkau terlibat dengan hubungan-hubungan yang tidak benar, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lewat firman Tuhan ini engkau dipanggil pulang untuk kembali dikuduskan dan disucikan. Tinggalkan semua itu. Perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, hubungan-hubungan yang tidak sehat, yang pada akhirnya membuahkan perzinahan dalam hidupmu. Nah, bagian firman Tuhan ini sekali lagi mau mengajarkan kepada kita semua. Dalam hal yang sederhana, lewat perkataan, perbuatan, dan pikiran kita, demikian juga. Jangan sampai kita membangun satu pikiran yang tidak baik kepada orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, apalagi melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Jangan sampai. Kalaupun ada orang yang melakukan hal itu kepada kita, jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Karena sekali lagi, ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, sekali lagi engkau mencemarkan dirimu dan engkau tidak lagi didapati kudus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, kita tidak bisa tawar-menawar dalam menyembah Allah yang kudus. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu. Sebab Allah yang kamu sembah itu adalah kudus. Memang pengampunan itu terbuka. Oleh sebab itu, ketika engkau dapati dirimu pada saat ini mungkin masih tercemar dengan berbagai dosa-dosa yang ada, dengan perbuatan, perkataan, pikiran yang membuahkan dosa dan maut. Mungkin engkau merasakan juga, aduh, iya betul bahwa diri saya ini sepertinya kotor, diri saya ini tidak kudus. Bagaimana mungkin saya dapat menyembah Allah yang kudus itu sementara diri saya seperti ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengampunan itu terbuka. Zaman ini adalah zaman anugerah. Oleh sebab itu ketika engkau mendengar firman Tuhan ini dan engkau sadari itu, cepat-cepat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau datang kepada Allah di dalam Kristus Yesus dan katakan, aku mau bertobat, aku mau kembali ke jalanmu, aku mau kembali untuk ditahirkan, disucikan, dan dikuduskan agar aku layak dan berkenan di hadapanmu.
Itu yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Memang tidak ada orang yang sempurna, tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk menjadi kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Kita belajar untuk itu. Harus ada upaya, harus ada usaha. Jangan karena kita mengatakan, berpikir bahwa kita lemah, daging itu lemah, lalu kemudian tidak ada usaha dan upaya kepada kita dan kita berserah, ya sudahlah, mau jadi apapun dengan hidup saya ya, biarlah terjadi, mau dapat hukuman ya, biarlah nanti Tuhan datang pun saya dihukum, ya sudahlah, biar aja lah, enggak apa-apalah. Jangan Bapak Ibu. Kita harus berkomitmen, harus membangun satu keyakinan di dalam diri kita. Aku mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Paling tidak itu. Komitmen itu yang harus kita bangun, lalu kemudian hari lepas hari kita bangun kehidupan kita dengan mengandalkan Tuhan dan meminta kepada Tuhan, Tuhan jaga hatiku, jaga perbuatanku, jaga bibirku, perkataanku, jaga pikiranku, agar apa yang ku perbuat, apa yang ku katakan, dan apa yang ku pikirkan semuanya berkenan di hadapan-Mu. Baca firman Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk membedakan mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mana yang dapat mencemarkan tubuh kita, dan mana yang dapat memimpin kita dan menuntun kita untuk senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan didapati kudus hidup kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau yang hari ini dipercayakan dalam tugas tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, orang tua, anak-anak, sebagai pekerja, dan sebagai pelayan firman Tuhan mengajar kepada kita. Jangan biarkan dirimu tercemar dengan berbagai dosa-dosa yang ada di dalam dunia ini. Tetapi sekali lagi, mari kita berupaya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan berdasarkan pada ajaran Alkitab. Saya percaya kalau itu kita lakukan bersama, kuasa Roh Kudus Tuhan yang dianugerahkan kepada kita akan menuntun hati dan pikiran kita, mengingatkan dan mengajarkan kita dalam segala kebenaran yang Allah kehendaki. Dan hidup kita, saya percaya, akan senantiasa berada di dalam naungan Tuhan. Dalam naungan Tuhan, kehangatan kasih Tuhan akan kita rasakan, sukacita dan damai sejahtera akan kita alami, berkat kasih setia Tuhan seiring sejalan dalam kehidupan kita. Oh, luar biasa. Asalkan kita benar-benar punya keinginan dan punya komitmen untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan membuka jalan buat kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu ya Bapa. Kami akan memulai minggu ini dalam pekerjaan tugas tanggung jawab kami. Tuhan tolong dan Tuhan pimpin kami semua, agar kami tetap menjaga kekudusan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami, tuntun dan pimpin kami. Segala tugas tanggung jawab boleh kami kerjakan. Berkati opa oma, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak cucu. Berkati jikalau ada mereka yang sakit dan lemah, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mereka akan disembuhkan. Dan kalau ada yang memiliki pergumulan akan diberikan jalan keluar. Terima kasih Bapak Sorgawi, kami akan bersegera memulai pekerjaan pelayanan tugas tanggung jawab kami hari ini. Tuntunan dan pimpinan Tuhan, itu yang kami mohonkan dan yang kami andalkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.